Tapi ternyata Tuhan masih mengasihani anakku. Dia tahu aku belum menunaikan tugasku sebagai ayah, karena itu Dia memberiku kesempatan untuk merawatnya. Walaupun saat itu Ana berulang kali mengalami henti jantung, tapi akhirnya dia selamat. Setelah 8 bulan sejak operasi, vital Ana mulai normal. Alat bantu napasnya bisa dilepas, tapi baru 7 bulan kemudian dia sadar. Dari situ aku baru tahu kalau Ana kehilangan semua ingatannya selama beberapa tahun terakhir. Dia tidak mengingat apapun kecuali masa-masa SMA-nya. Sir Edmund mengusap bahu Iwan. Lelaki itu menipiskan bibirnya menahan tangis. Ia bisa membayangkan apa yang sudah Iwan lalui. Sebagai orang tua, yang menyakitkan adalah saat melihat anaknya lemah, tidak berdaya, namun tidak sanggup berbuat apa-apa. Tubuh dan jiwanya seakan tergoyah, terluka namun tidak berdarah. Iwan mengusap air matanya dan memutar badan ke arah lain. Ia tidak sanggup lagi untuk bercerita lebih banyak. Semua kenangan itu terlalu pahit untuk dikecap. Lalu kenapa kamu tidak menghubungi kami? Siang malam anakku mencari Ana. Dia tidak memperhatikan kesehatannya karena sibuk bekerja, mengurus anaknya dan mencari Ana. Dia bahkan tidak tidur selama beberapa hari, hanya demi mencari Ana. Anakku yang bodoh. Dia tahu itu informasi palsu, tapi dia masih saja mau percaya. Akhirnya, sesal Sir Edmund. Iwan tertawa kejut. Anakku sekarang seperti lembaran putih. Aku tidak ingin torehan rasa sakit yang pernah ia rasakan kembali mewarnai hidupnya. Sudah cukup semua yang ia alami selama ini. Tapi semuanya karena ulah si Hanley dan Gary. Iwan, anakku terjebak karena ia mengalami masalah dalam mempercayai orang. Semua karena ulah ibunya yang berulang kali menghancurkan kepercayaannya. Aku mohon kepadamu, tolong jangan salahkan Eric, pinta Sir Edmund memelas. Di dalam ruangan kaca, Riana menelan ludahnya. Ia mendongak dan melihat perawat yang mendorong kursi rodanya. Perawat itu mengangguk menyemangati Riana untuk menyentuh lengan laki-laki itu dan berbicara. Di dalam balutan baju steril ala baju hazmat itu, Riana menghembuskan napas dari mulut. Ia memberanikan diri mengulurkan tangan untuk menyentuh tangan laki-laki yang terbaring menutup mata di atas sepeda rawat. Eric, panggil Riana. Alis wanita itu kembali menyatu kalau dia memanggil nama itu, seperti tertusuk jarum. Kepalanya terasa sakit setiap kali menyebut nama Eric. Nona, apa Anda baik-baik saja? Perawat itu melihat Ana dan merasa cemas. Riana yang memegangi kepalanya dengan kedua tangan perlahan mendongak. Ia melihat perawat yang mendorong kursi rodanya, lalu mengangguk dan mengulas senyum tipis. Putri sematawayang Iwan itu memalingkan wajahnya. Ia beralih melihat Eri yang masih setia terpejam di atas sepeda rawat. Perawat itu mendekati kursi roda Riana ke sepeda rawat agar wanita itu mudah meraih tangan Eri. Perlahan namun pasti Riana mengulurkan lagi tangannya dan menyentuh tangan besar Eri yang tertancap jarum infus dan oximeter. Riana membasahi bibir dan tenggorokannya. Ia bersiap untuk memanggil nama laki-laki itu. Eric, hai, ini aku, Ana. Sapa Riana terbata. Ia kemudian menggigit bibir bawahnya dan melihat netra laki-laki itu. Tidak ada pergerakan. Riana kembali menelan ludah. Hai Eric, apa kabarmu? Lagi Riana menyapa. Kali ini Riana tidak mau peduli. Walau tidak ada reaksi, ia menunduk lalu menyunggingkan senyum tipis. Aku dengar kau ingin bertemu denganku, lalu kenapa kau tidak bangun? Oh, apa kau tahu? Aku dulu juga sama sepertimu. Kata papa, aku tidak sadar selama 1 tahun lebih. Lucu ya? Aku tidur selama itu. Waktu bangun, aku tidak bisa berjalan. Dan sekarang, lihatlah, aku duduk di kursi roda, sambung Riana. Jantung Eric terlihat bereaksi. Grafik yang ada di monitor mulai meningkat. Wajah perawat seketika berbinar. Nona, berbicaralah terus.
Pinta perawat itu lalu berlari entah kemana. Riana terbengong saat mendengar permintaan aneh sang perawat, tapi dia tetap mengangguk. Ia kembali melihat wajah Erik dan membasahi bibirnya. Erik, kalau kau sungguh mendengarku, cepatlah bangun. Di luar sana ada banyak orang yang mencintaimu, sudah menunggu. Ada anak kecil juga, namanya Evan. Dia sangat lucu dan menggemaskan. Kalau suatu saat nanti aku bisa menikah, aku ingin punya anak seperti anakmu itu. Ceklek, pintu ruang kaca itu terbuka. Beberapa orang berpakaian sama seperti Riana masuk dan segera menuju monitor. Dan ada pula yang memeriksa dadanya. Wajah mereka terlihat senang, bahkan menampakkan jajaran gigi putihnya. Nona, berbicaralah, dia bereaksi. Pinta seorang laki-laki dengan stetoskop yang mengalung di lehernya. Riana mengangguk. Erik, cepatlah bangun. Jangan tidur terlalu lama. Aku ingin melihat wajahmu saat kau membuka mata. Setelah hampir 1 jam berada di dalam ruangan ICU, perawat akhirnya mendorong kursi roda Riana untuk keluar dari ruang kaca itu. Namun pemandangan yang membuat Riana kaget tersaji saat perawat yang mendorong kursi roda menggeser pintu kaca. Mata Riana melebar dengan mulut terbuka terperangah. Ada apa ini? Ada apa ini, Pak? Iwan menoleh. Ia melihat putrinya yang didorong mendekat oleh seorang perawat. Laki-laki itu kemudian berdiri lalu berjalan menghampiri Riana setelah menghindari Sir Edmund yang bersimpuh di hadapannya. Kamu sudah selesai, nak? Riana yang masih tidak memahami apa yang terjadi mengangguk. Sudah. Tapi ada apa ini, Pak? Iwan menggeleng. Ia menarik senyum, lalu berjalan ke belakang kursi roda Riana, mengambil alih putrinya dari perawat. Tidak ada apa-apa, nak. Ana. Riana mengalihkan matanya. Ia memandang wajah Sir Edmund yang terlihat jauh berbeda dari sebelum ia masuk ke ruangan ICU. Lelaki yang berwajah sangat mirip Erik itu terlihat sembab dengan hidung memerah. Ana, lelaki tua ini memohon kepadamu. Tolong, jangan tinggalkan putraku. Kau mungkin tidak mengingatnya, tapi dia sangat mencintaimu, nak. Kalau kau ingin membalas segala perbuatannya di masa lalu, lakukanlah kepadaku. Lampiaskan pada laki-laki tua ini. Setetes benih meniti di bibir Riana saat mendengar ucapan laki-laki yang berdiri sambil menundukkan wajah sedihnya. Mengapa? Ia pun tidak mengerti. Ini ada apa sebenarnya? Tanya Riana. Ia melihat ayahnya mengharapkan jawaban. Iwan mendesah. Ia melihat Sir Edmund, lalu memalingkan wajah. Aku tidak tahu persis apa yang sudah kakakku lakukan kepadamu dulu, tapi aku tahu bagaimana perjuangannya untuk mencarimu selama ini. Tunggu, stop. Aku sama sekali tidak mengerti arah pembicaraan kalian. Perbuatan apa yang sudah anak dan kakakmu lakukan kepada aku sebenarnya? Kenapa kalian memohon seperti ini? Tanya Riana. Alisnya berkerut heran. Ia menatap Sir Edmund dan putrinya secara bergantian meminta jawaban. Sir Edmund? Putriku saat ini. Sir Edmund? Sebuah suara memotong perkataan Iwan. Sir Edmund dan semua yang ada di sana melihat kasar suara. Dokter senior yang menangani Erik tampak berjalan mendekati mereka dengan senyuman lebar. Tuan muda sudah sadar. Sir Edmund dan yang lain terperangah. Wajah sedih mereka berubah cerah seketika. Bolehkah aku menemui anakku? Sir Edmund mendekati dokter itu dan bertanya antusias. Tuan muda ingin bertemu Nona Anna dan Evan? Sir Edmund, Alicia dan Aaron, dan Iwan seketika melihat ke arah Riana. Aku? Dokter berkacamata itu mengangguk. Benar, Nona, Tuan muda ingin bertemu dengan Anda dan Evan. Evan masih keluar dengan pamannya, jelas Sir Edmund sambil menunjuk pintu. Riana menganggukkan kepalanya yang tidak menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ia melihat ayahnya dengan ekspresi bingung. Iwan menghela nafas dan balas menatap sang putri. Lelaki itu mengangguk. Pergilah. Didorong oleh dokter senior itu, Riana kembali masuk ke ruangan ICU VIP.
Wanita itu menelan ludahnya kalau ia melihat sisi wajah lelaki yang berbaring dengan bed rawat bagian atasnya terangkat. Perlahan laki-laki itu melihat ke arah Riana. Mata sayunya seketika berbinar. Ia juga mengukir senyum lemah di wajah pucatnya ketika menyadari siapa yang datang. Ana, panggilnya lirih. Dokter senior itu mendekatkan kursi roda Riana tepat di dekat bed rawat Riana. Ana, kau masih hidup? Riana mengangkat wajahnya. Ia memberanikan diri melihat seksama laki-laki itu. Tiba-tiba saja ribuan jarum seakan menyerang dan menembus kepalanya. Riana memegangi kepala sambil meringis. Kilatan kenangan masa lalu mulai muncul bak roll film yang diputar. Kilasan itu melayang jelas di pikirannya. Sakit, cukup, rintih Riana lirih. Dokter? Erik berusaha memanggil dokter, namun suaranya sangat lemah dan lirih. Lelaki itu menguatkan dirinya. Ia memaksa mengangkat dan mengulurkan tangannya untuk meraih Riana. Riana merintih, wajahnya memerah, otot-otot wajah mulai menonjol keluar. Wanita itu membungkuk sambil memegangi kepala, kedepuk. Ana? Seminggu kemudian, di Royal Hospital London, matahari tersenyum hangat dan membelai wajah ayu seorang wanita yang duduk di kursi roda sambil menikmati alam di taman belakang rumah sakit. Kau ada di sini rupanya? Senyum wanita itu memudar. Ia menoleh dan memberikan senyum tipis pada laki-laki yang berjalan perlahan didampingi seorang wanita tua serta seorang laki-laki yang menggendong seorang bocah. Mami, senyum Riana kembali mengembang saat melihat bocah yang memberontak minta turun dari gendongan seorang laki-laki kurus berambut pirang. Evan dari tadi minta antar mencarimu, ujar wanita tua pengasuh putranya yang berdiri di sisi Erik. Riana melihat Diana sejenak dan mengangguk mengerti. Mami, apa Mami dari tadi ada di sini? Tanya Evan sembari melebarkan kedua tangannya minta diangkat. Riana melangungkan senyum. Ia mengangkat tubuh putranya itu dan menaruhnya di pangkuan. Mami dari tadi ada di sini sayang. Evan tersenyum. Ia memeluk wanita itu sangat erat. Aku pikir Mami sudah pulang ke Jakarta. Riana menunduk. Ia mengusap kepala putranya dan memberikan bocah itu kecupan. Mami akan pulang 2 hari lagi sayang. Kalau Mami pulang, Mami pasti bilang sama Evan dulu, ucap lembut Riana. Mom, tolong jangan tinggalkan aku membutuhkanmu. Jantung Riana seakan diremas saat mendengar ucapan putranya. Sebisa mungkin ia menahan bening yang mendesak keluar dari pelupuknya. Mami akan ambil waktu mengunjungimu, nak. Evan, kalau rindu Mami, Evan juga bisa datang ke tempat Mami di Jakarta, sahut Riana dengan suara serak dan napas tertahan. Ia juga tidak ingin berpisah, tapi keadaan yang memaksanya. Ia tidak ingin pergi, tapi kondisi tidak memungkinkannya tinggal. Diane, bisa tolong bawa Evan main di kolam sana sebentar? Aku ingin bicara dengan Ana. Perintah Erik kemudian. Diane mengangguk. Ia membujuk Evan dan menurunkannya dari pangkuan Ana, lalu membawanya ke kolam. Dave, kamu bisa kembali ke perusahaan? Titah Erik kepada sahabatnya itu. Dave melihat Riana sejenak lalu mengangguk. Oke, An, aku pergi dulu. Pamit, Dave. Riana tersenyum dan mengangguk. Lelaki itu kemudian membungkuk dan membisikkan sesuatu pada Erik. Setelah memberikan tepukan di bahu Erik, ia pun melangkah pergi. An, panggil Erik. Riana yang melihat putranya bermain perlahan menyerutkan senyum dan menunduk. Apa yang ingin kau bicarakan? Erik membasahi bibir. Ia menyeret tiang impusnya dan mendekati Riana. Can you stay? Ana melipat bibirnya. Kristal bening mulai berarak di matanya. Kamu tahu, aku tidak bisa. An, katakan kepadaku, apa yang harus aku lakukan supaya kau mau kembali kepadaku dan Evan? Erik menatap memohon kepada Riana dengan air mata yang tidak bisa lagi ia tahan. Dadanya bahkan terasa sangat sesak. Sejak wanita yang ia cintai itu sadar dari pingsannya seminggu yang lalu, dia melihat banyak perubahan dari sikap dan mimik wajah Riana kepadanya.
Please. Mohon Erik. Riana membuka mulutnya menarik napas untuk bernapas. Wanita itu membasahi bibirnya dengan saliva dan tersenyum tipis. Keadaan kita tidak memungkinkan untuk bersama. Erik menggigit bibirnya sendiri dan memejamkan mata beberapa saat. Keadaan? Keadaan apa maksudmu, An? Apa kamu masih mengira aku mendekatimu demi saham? Atau kamu masih menyalahkan aku atas apa yang terjadi kepadamu dan anak kita di Montclair? Riana mendesah. Ia menghapus air matanya dan membasahi bibir. Bukan, tapi karena cinta kita adalah sebuah kesalahan. Omong kosong. Kalau ini adalah kesalahan, lalu apa anak kita juga sebuah kesalahan? Riana terasa sulit menelan salivanya. Ia melihat ke arah lain, tidak membiarkan laki-laki itu melihat air matanya. Katakan, An, apa anak kita adalah kesalahan? Desak Erik. Matanya berkaca-kaca melihat Riana yang duduk di kursi roda dengan wajah berpaling. Bukan, Evan bukan sebuah kesalahan. Dia buah cinta kita. Ingin Riana mengatakan itu dengan lantang, tapi ia memilih menahannya di dalam hati.